bahwa sebenarnya konde itu nggak harus dihilangkan, wah. Halo Wak, thank you udah nonton dan juga klik video ini. By the way, sebelum kita nonton video ini, gua himbau kepada kalian semua agar tidak memberikan komentar yang barbar dan juga mengontrol setiap komentar yang kalian berikan, karena dalam video ini berisi konten-konten yang mungkin agak sensitif untuk dibahas dan juga mungkin kurang setuju bagi sebagian orang. Sebelum kita lanjut, gua mohon juga untuk kesediaannya memberikan subscribe, like, komen, dan juga share-nya, karena satu like dan juga subscribe dari kalian benar-benar berarti buat channel ini. Langsung kita lanjut ke pembahasannya. Next. By the way, untuk di pembahasan kali ini, Wak, kita bakal ngebahas beberapa hal yang mungkin bisa dihilangkan dan juga ditambahkan dari pergelaran PI tahun 2022. Seperti kita tahu bahwa pergelaran PI yang akan diselenggarakan di akhir Mei nanti akan menjadi sebuah sorotan yang benar-benar wow banget di seluruh dunia, nggak hanya nasionalnya Indonesia. So, sudah saatnya perhelatan PI kali ini benar-benar tesnya tidak hanya berlokal saja, tetapi juga tes internasional karena menjadi konsumsi masyarakat dunia. Jadi beberapa hal yang udah gua rangkum ini benar-benar menjurus kepada hal-hal yang mungkin bisa mengkat durasi dan juga menambah keistimewaan dari perhelatan PI tahun 2022 dan khususnya di malam Grand Final nanti. Apa aja poinnya kita simak di pembahasan berikut ini. Hal pertama yang pengen gue sampaikan adalah catwalk dari MU atau Miss Universe yang hadir pada malam final Putri Indonesia. Gue tuh kayak ngerasa bahwa tidak ada keadilan bagi Miss Universe, Miss Supranational, juga Miss International. Meskipun banyak orang yang mengagungkan Miss Universe ya, Wak, tetap aja 3 ratu kecantikan yang hadir di malam final Putri Indonesia benar-benar mewakili dari seluruh beauty pageant di internasional. Jadi gue ngerasa bahwa sebenarnya nggak perlu dianaktirikan gitu ya, nggak sih? Apalagi kalau kita lihat dengan mengkhususkan satu bintang yaitu Miss Universe di malam final aja belum cukup untuk meyakinkan dari MUO untuk tetap memberikan prioritas bagi wakil Indonesia ke ajang Miss Universe nanti. Meskipun Indonesia udah ngundang yang namanya MU dari zamannya bahala, ya kita bisa lihat dari buktinya. Meskipun Indonesia udah mengundang dari zamannya Soeharto sampai zamannya 2022 ini datang Indonesia, tapi tetap aja tuh mentok di top semifinalis doang. Jadi gua rasa sebenarnya ngundang atau nggak ngundangnya Miss Universe nggak akan berpengaruh sama placement Indonesia kalau wakilnya ya tetap bakalan bagus, konsisten gitu. Apalagi kalau kita lihat orang-orang barat itu nggak perlu mementingkan yang namanya prioritas apa ya, dipuja-puji nggak perlu. Ya buktinya seperti tahun 2017 di mana Miss Universe juga diundang, ya tetap aja Bunga Jelita Ibrani unplaced, Wak, di ajang Miss Universe ya kan. Saran gue adalah ketiga dari ratuku internasional ini benar-benar kayak diprioritaskan sama aja. Ya gue ngerasa bahwa kalau misalnya Miss Universe, Miss Supranational, dan Miss International berbarengan keluar, ini tuh bakal memangkas dari durasi pelaksanaan juga ya nggak sih, yang nggak mengutamakan Miss Universe saja. Next, di poin yang kedua, gue mau bahas sebenarnya ada 4 mikrofon yang harus disediakan di opening number. Jadi sebenarnya durasi opening number yang benar-benar banyak itu dimakan ketika ada 2 orang yang opening number kemudian bergiliran kembali tuh untuk menunggu 2 orang lagi. Ya kenapa nggak meniru dari sistem opening numbernya Miss Universe, sekaligus ada 4 kontestan yang langsung opening number di depan mikrofon 4 yang udah disediakan ya, Wak. Next, sesi yang benar-benar kayak memakan banyak waktu banget adalah awarding atau memberikan penghargaan. Gua ngerasa bahwa ini bisa diminimalisir dengan cara percepatan dari pengumuman dari awarding dan juga pemberian hadiah. Ya, inisiatifnya adalah ketika orang-orang yang akan dipanggil ke panggung, mereka itu tidak lagi mengantri di atas panggung, tetapi mereka sudah standby untuk langsung dipanggil namanya dan langsung aja memberikan award berupa award yang benar-benar cepat banget gitu kayak ajang Miss Universe. Next, saran yang benar-benar pengen gue lihat di panggung Putri Indonesia kali ini adalah catwalk dari top 11 atau dari semifinalis cut first pertama. Selama ini kita ngelihat bahwa seluruh kontestan tuh kayak benar-benar dibariskan kemudian dipanggil satu persatu dari belakang panggung. Kenapa di pergelaran kali ini kita nggak adopsi aja kayak sistem Miss Universe yang benar-benar kayak diprioritaskan untuk top 11 doang untuk catwalk selama beberapa detik di atas panggung. Next, yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pergelaran PI adalah mix duo bahasa. Ya, berdasarkan dengan chat-chat yang disampaikan spill of the tea-nya oleh Pak Mega Angkasa, ini membuktikan bahwa perhelatan PI kali ini benar-benar nggak hanya menjadi sorotan nasional aja, tetapi internasional. Jadi gue saranin kalau misalnya PI nanti itu dimixkan bahasa antara Indonesia dan juga English, agar ratu-ratu internasional dan juga tamu-tamu internasional yang menonton juga nggak bakalan boring gitu. Next, di video cut first pertama, gue rasa itu dihilangkan aja dan diganti dengan sesi chit-chat dengan Choky Sitohang atau Patricia Goh. Di sini tuh benar-benar kayak makan waktu yang banyak
banget nggak sih ketika sesi pengumuman top 11 pertama yang benar-benar kayak ditampilkan profil dari pesertanya? Kenapa nggak diganti aja chit-chat dengan si host ataupun orang yang membawa acara? Di the last statement, gue kayak mau memberi masukan bahwa sebenarnya konde itu nggak harus dihilangkan. Ya banyak banget pendapat yang mengatakan bahwa kebaya nggak cocok sama konde dan sebagainya. Gue rasa ini salah besar. Gue bener-bener kayak setuju banget kalau seandainya konde yang digunakan oleh para finalis top 3 atau top 5 itu kayak kondenya yang digunakan oleh Demi Lesh waktu malam penobatan Miss Universe tahun 2017. Atau mungkin mix dari hairdo yang bakalan dilakukan di kebaya itu di mix kayak Patricia Go di tahun 2020 kemarin. Atau mungkin kayak punyanya Frederica yang waktu Last Walk, atau dengan Bunga Jelita Brani, ataupun kayak hairdo-nya Paulina Vega Colombia di tahun 2014. Jadi gimana Wak pendapat kalian? Apa aja yang harus ditambahkan dan juga apa yang harus dikurangi dari perhelatan PI tahun 2022? Silahkan komentar di bawah.